Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji bersama satu ayat surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Bilqis, ratu di negeri Saba. Saba itu daerah Yaman. Dan yang pertama kali memulai menulis dengan bacaan basmalah. Ya, kalau di tafsir itu sekitar tahun 955 sebelum Masehi. Ya, itu kerajaan Nabi Sulaiman berbarengan dengan kerajaan Ratu Bilqis yang ada di Saba. Nah, ini bacaan basmalah, ya, bacaan basmalah. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Setelah itu kemudian kita dianjurkan dalam segala kegiatan aktivitas, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca basmalah. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, kalimat basmalah ini ada di dalam surat An-Naml tadi ayat 30, kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah. Ya, Bapak-bapak kalau membaca surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan di awal bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah kita melakukan pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah. Maka Bapak dan Ibu, setiap aktivitas yang kita lakukan, akan kita lakukan, jangan sampai lupa membaca basmalah. Basmalah. Mau keluar rumah, ya, Bismillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang Muslim itu merdeka, Pak. Jadi tidak ada yang ditakuti, hanya Allah. Semua kita serahkan kepada Allah. Kita mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan doa setiap mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya. Bertawakal itu berserah diri. Bagaimana cara berserah diri itu? Dicontohkan di dalam suatu riwayat ketika ada seseorang yang buru-buru masuk masjid, lalu ontanya ditaruh begitu saja, terus masuk masjid.
ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kamu kok biarkan untamu? Saya tawakal kepada Allah. Tidak begitu. Tawakal itu kamu berusaha, ikat dulu, baru tawakal, baru berserah diri. Jadi untanya diikat dulu, baru kemudian masuk masjid. Usaha dulu, baru kemudian tawakal kepada Allah. Belum usaha, wis nyerah apa cari Allah. Manusia diberikan akal, diberikan pikiran, panca indera. Ini untuk berusaha dengan sekuat tenaga, dengan seluruh pikiran berusaha. Ketika usaha kita berhasil, maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu syukur, tak tambah. Apabila kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Tetapi kalau kemudian gagal, sabar. Wabasiri sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita memulai sesuatu itu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Sampun. Ketika kita keluar rumah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kita berserah diri kepada Allah, kita berhati-hati. Berhati-hati. Tidak ada, wah ini hari sial. Ya. Semua hari itu adalah sama. Ya. Jadi saya pernah ada tamu, terus kapan Pak saya bisa transaksi? Hari Senin. Wah saya tidak bisa Pak, Senin niku pantangan, niku apa weton kulon atau macam-macam. Nah Islam mengajarkan ketika kita keluar rumah maka membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. La yusibanna illa ma katabahu lana. Tidak akan terkena musibah kecuali memang sudah takdir. Nah ini akidah kita ini harus kita kuatkan, ya. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Panjenengan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan di situ kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan dalam segala aktivitas. Kemudian setelah keluar mau masuk rumah lagi bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis, apabila seseorang masuk rumah membaca basmalah, maka setan kemudian berkata kepada temannya, wah kita malam ini tidak bisa punya tempat bermalam. Ketika kita makan membaca basmalah, wah kita hari ini tidak bisa makan, tidak ada makanan. Karena kalau kita makan tanpa dilakukan dengan basmalah, maka setan ikut makan. Ya, jadi basmalah dalam segala aktivitas. Artinya apa? Adalah dengan nama Allah. Ya. Jadi kita melakukan pekerjaan itu semata-mata karena Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nopo bedane pengasih dan penyayang? Ya. Kalau Allah maha pengasih, itu semua makhluknya dikasih oleh Allah dengan sifat rahmannya, diberi rezeki, baik itu
sholat atau tidak sholat, orang muslim atau orang kafir, semua dikasih. Kalau mau kerja dikasih. Jadi tidak pilih-pilih, Pak. Dengan sifat Rahman Allah, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dengan Rahman Allah, Allah memberikan kesehatan kepada semua makhluknya. Baik kesehatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah atau digunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, dengan sifat rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahmanu ala asistawa. Kemudian rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu bersifat rahim, penyayang hanya kepada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Jadi kita ini dikasihi oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Sedangkan orang ghairul muslim ya hanya dikasihi saja tapi tidak disayangi oleh Allah. Jadi dengan sifat Rahman Rahim itulah sifat utama daripada Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Bismillah ini tadi pertama kali digunakan Nabi Sulaiman untuk berkirim surat. Siapa yang dikirimi? Yaitu Ratu Bilqis. Itu ada di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml itu artinya semut, Pak. Semut. Ya. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini dengan bala tentaranya ya, itu berjalan-jalan. Ya. Kemudian dari tempat jauh mendengar suara semut. Semut, rajanya semut tadi memerintahkan kepada anggotanya. Falamma atau alawatin namli qalat namlatu ya ayyuhal mala ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yaftinannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yas'urun. Jadi ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu sampai kepada suatu lembah ya. Kemudian semut ini rajanya semut menyampaikan kepada anak bunganya, ayyuhan namlu, wahai para semut, masuklah kamu ke dalam rumahmu ya, lubang persembunyian, supaya kamu tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman dapat mendengar, fatabassama dohikan liqaulihi wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lalu Nabi Sulaiman bersyukur. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman itu luar biasa, Pak. Bisa mendengar suara burung, bisa menguasai bangsa jin. Nah, suatu ketika jin, manusia, dan burung ini dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Minal jinni wal insi wa toir. Ya, 3. Bangsa jin, manusia, ya itu karena Nabi Sulaiman raja. Kemudian toir, burung, dikumpulkan semua, baris, diinspeksi oleh Nabi Sulaiman. Ada satu burung yang tidak ada, burung hudhud. Ya, ini ceritanya ada di dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 44. Jadi ada burung yang bernama hudhud. Mana?
burung hudhud kok tidak ada, cari tidak ada, awas ya nanti kalau ketemu saya diinspeksi tidak adil. Nah setelah itu ternyata hudhud ini terbang dari Palestina menuju ke Yaman. Wah, luar biasa jauhnya. Dari Palestina burung, yaitu mungkin bagian dari ilham yang diberikan Allah kepada burung hudhud ini. Kemudian dia terbang dari Palestina, kerajaan Sulaiman, menuju ke selatan Yaman. Yaman itu Saudi Arabia masih ke selatan, Pak. Nah itu terbang. Setelah itu dia melihat di Yaman, di Sabah itu ada kerajaan. Rajanya itu perempuan ya. Jadi ratu, namanya Ratu Bilqis atau Balqis. Nah dilihat sama burung ini tadi, ratu dan rakyatnya nyembah matahari ya. Jadi matahari disembah, tidak nyembah Allah, Pak, nyembah matahari. Dilaporkan sama Nabi Sulaiman, kamu kemana? Kok tidak ada? Lapor Nabi Sulaiman, saya dari perjalanan yang jauh ya, ke selatan. Di sana ada kerajaan. Karena Nabi Sulaiman bisa bercakap-cakap. Ya, ditakoni, saya dari kerajaan Sabah. Di sana rajanya perempuan, adil. Ya. Rakyatnya makmur. Ratunya adil. Tapi sayang satu, nyembah matahari. Benar ceritamu? Ya. Akhirnya begini, sudah kalau begitu saya tak kirim surat ini bawa ke sana. Nah itu surat itu dimulai dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman, lalu didahului dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gowo bawa surat ini hudhud ke sana kerajaan Bilqis. Isinya adalah minta supaya Bilqis dan rakyatnya yang menyembah matahari supaya menyembah kepada Allah, bertauhid, menyembah kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian Bilqis ini ratu yang bijaksana, Pak. Bijaksana, adil, dikumpulkan semua, dan cerdas, dikumpulkan semua pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya ya. Jadi kalau sekarang itu republik menteri-menterinya dikumpulkan, eselon 1 ya, pejabat-pejabatnya. Ini ada surat dari Raja Sulaiman ya. Raja Sulaiman yang minta kita nyembah kepada Allah ya. Bagaimana pendapatmu? Ada yang berpendapat begini, wahai ratu, kami ini kan kerajaan yang besar, kita lawan saja ya, tidak usah menyerah. Nah kemudian, tapi semua terserah ratu, terserah panjenengan. Kalau pendapat saya, kita pertahankan kerajaan kita. Jangan sampai tunduk. Kita punya kekuatan kok. Maka kemudian ratu ini cerdik, pinter. Ya. Iki nek diserang, yo nek menang, nek kalah, negarane hancur, rakyatnya dijadikan budak. Sebaiknya gini aja, saya tak menyuruh rombongan ke sana,
ke kerajaan Sulaiman membawa hadiah. Jadi dikirimkan hadiah. Sama nanti yang membawa hadiah ini biar tahu piye kerajaan Sulaiman itu. Dahsyat atau tidak, kuat atau tidak. Jadi sambil membawa hadiah, sambil melihat bagaimana kerajaan Sulaiman. Nah, setelah itu utusan datang ke Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya, Pak. Dia bisa memerintahkan jin, memerintahkan burung, ya. Bisa berbicara burung. Jadi hadiah tidak berarti, meskipun hadiahnya itu sesuatu yang berharga, emas permata. Kembalikan sana. Tidak butuh seperti ini. Ya, jadi kembalikan. Ya. Jadi ini ada di dalam dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, setelah dikembalikan, maka ya tadi, karena Ratu Bilqis ini cerdas, ya, begitu dikembalikan, kemudian sudah kalau gitu saya aja yang akan ke sana. Ya, saya nanti akan ke sana, kita bawa rombongan besar, kita datangi gimana maunya Sulaiman itu. Ya. Dulu belum ada WA ya. Kalau sekarang sudah tahu mau apa yang akan dilakukan. Tapi Allah memberitahu Nabi Sulaiman, ini Ratu Bilqis mau ke tempatmu, ya. Mau datang dengan rombongannya. Diceluk kabeh sama Sulaiman, ya. Manusia sing pinter-pinter, kemudian pembesar-pembesar, kemudian jin-jin dipanggil. Ini Ratu Bilqis itu punya singgasana yang sangat hebat, ya, sangat mewah, ya. Sopo sing iso mindahno singgasanane Bilqis ke sini. Ya, jadi sebelum nanti Bilqis sampai sini, singgasananya Bilqis itu sudah di sini. Ya. Maka kemudian ada seorang jin yang bernama Ifrit. Pernah dengar ya? Jin Ifrit. Itu, saya ya Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis hanya dalam tempo sampai panjenengan berdiri. Artinya Nabi Sulaiman itu pagi berada di singgasana, kemudian siangnya isoma, istirahat. Jadi berarti setengah hari. Jadi pagi nanti sudah sampai, ya, siang sudah bisa. Kemudian itu jin Ifrit sanggup. Kemudian ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, saya ya Sulaiman, saya bisa memindahkan dalam kedipan mata. Tak kena sisi teko. Nah, seseorang ini yang di dalam tafsir ada disebutkan, ada yang menyebutkan Nabi Khidir, ada yang menyebutkan ini jenis malaikat. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran seseorang, ya, seseorang itu bisa jenis malaikat yang kemudian punya kemampuan yang dahsyat sehingga bisa memindahkan dalam kedipan mata. Bisa juga Nabi Khidir, karena seperti cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu diberikan ilmu yang bisa melihat kejadian yang belum terjadi. Nah, setelah itu singgasana kerajaan ini pindah langsung di hadapan Sulaiman. Ketika singgasana itu berada di depan Sulaiman, apa yang disebutkan oleh Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ya.
liyabluwani aaskur am anfur. Wa man syakara fa inna ma yaskuru nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun karim. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi bisa memerintahkan orang untuk mengambil dalam sekejap, bahkan jin bersedia. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ada mungkin kadang di truk ya itu disebut hada min fadli robbi, atau ada CV hada min fadli robbi ya. Jadi ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, aaskur am akfur, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Wa man sakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun karim. Allah sesungguhnya maha kaya dan maha mulia. Itu yang diucapkan. Kemudian singgasana ini dirubah oleh Nabi Sulaiman, diperbarui lagi Pak, yang lebih dahsyat lagi. Nah, kemudian sebelum datang Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang sangat besar ya, yang sampai sekarang dijadikan Israel untuk mencari kerajaan Sulaiman, katanya di bawah Masjidil Aqsa ya. Jadi itu kerajaan Nabi Sulaiman yang didirikan 955 sebelum Masehi, sudah lebih dari 2000 tahun ya. Jadi hampir 2000 tahun. Singgasana yang megah, yang tekelnya ini dari kaca Pak, sebutkan di dalam Al-Quran dari kaca, dan seakan-akan di bawahnya ini ada sungai yang mengalir ya, tajri min tahtial anhar ya. Berarti ada sungai itu, ada aliran air. Nah, ketika Bilqis ini singgasananya dia tahu, ada tandanya yang hanya dia yang tahu ya. Jadi singgasana itu meskipun dirubah bagaimana, ada tanda. Ketika dilihat tandanya, oh iya ini, maka kemudian ini milik saya, kok bisa dibawa ke sini oleh Sulaiman. Ketika kemudian masuk ke istana, itu istana kaca, seakan-akan ada air yang mengalir, sehingga disincing ya, kedua betisnya itu tampak. Dalam Al-Quran disebutkan kedua betisnya tampak, karena menyangka ada air, sehingga api diloncati no Pak ya. Akhirnya apa? Akhirnya Bilqis dan anggota kerajaan semua kemudian bertauhid, mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Karena semua maka nafi qasasihim ibrotan liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibrotan liulil albab. Sungguh cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah laqad kana fi qasasihim, cerita-cerita para nabi dan rasul yang terdahulu itu adalah laqad kana fi qasasihim ibrah, pelajaran yang bisa diambil bagi orang yang mau berpikir. Maka hadisan yuftaro, cerita-cerita itu tidak dibuat-buat, bukan cerita yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Tetapi cerita itu adalah cerita yang benar terjadi ya. Bapak dan Ibu menawi panjenengan maos Al-Quran ditingali artine, itu Al-Quran itu cerita ya.
lebih dari separuh berisi cerita-cerita. Cerita para nabi dan rasul dan orang-orang yang terdahulu. Nah, cerita-cerita itu adalah kejadian yang benar terjadi. Ada yang cerita zaman lampau, ya, yang sudah terjadi, sudah terbukti. Ada yang kemudian beberapa abad baru terbukti. Ada yang sampai sekarang belum terbukti. Ya. Contohnya cerita di dalam Al-Quran, kalau Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, disiksa dengan bala tentaranya, ditenggelamkan ketika mengejar Nabi Musa. Tapi Fir'aun diselamatkan jasadnya yang diselamatkan. Ya. Nah, ini firman Allah ini disampaikan kepada Rasulullah abad ke-6. Baru kemudian jasad Fir'aun ditemukan abad ke-20. Jadi setelah 14 abad, 1400 tahun, baru apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Ternyata setelah dibuka muminya menjadi benar. Ada cerita di dalam surat Kahfi, yaitu Raja Zulkarnain yang pergi ke barat, batas dunia barat, kemudian ke timur, kemudian ke tengah, kemudian bertemu dengan bangsa yang sangat merusak, Ya'jud Ma'jud. Kemudian orang-orang minta kepada Raja Zulkarnain untuk dibangunkan tembok, dibeton sama Raja Zulkarnain, besi dicor sehingga Ya'jud Ma'jud itu terkurung, tidak bisa keluar. Sampai sekarang belum ditemukan. Jadi yang namanya tembok yang dibangun untuk agar supaya bangsa Ya'jud Ma'jud itu tidak keluar, sampai sekarang belum. Ada yang, kalau kita lihat YouTube, katanya ada yang di daerah antara Rusia Cina sana, ada di Tajikistan, daerah sekitar situ, pegunungan-pegunungan, karena disebutkan bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakatuna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'jud Ma'jud ini membuat kerusakan di muka bumi, tapi nanti Ya'jud Ma'jud ini akan keluar, karena tembok ini disampaikan oleh Zulkarnain, tembok ini tidak akan bisa siapapun untuk merusak, tapi nanti akan rusak sendiri. Begitu rusak sendiri, Ya'jud Ma'jud keluar. Wah, itu nanti sudah mau hari kiamat, Pak. Ya, jadi itu cerita Quran, tapi sampai sekarang kita percaya belum ditemukan. Beda dengan tadi Fir'aun, itu sudah terbukti. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini saya selamatkan jasadmu Fir'aun, nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, sebagai peringatan bagi kamu. Ya. Jadi kembali kepada tadi, maka berdakwah itu juga perlu taktik dan strategi, ya. Jadi Nabi Sulaiman taktik strateginya, wah iki sadurunge Ratu Bilqis ini, lambang kerajaan yang paling utama itu adalah singgasana, tak gowone rene. Ya. Nah akhirnya apa? Takluk. Ya. Dengan singgasananya diboyong ke situ,
dibangunkan istana yang lebih megah dari istananya, ya, sampai disebutkan cincing-cincing, ya, karena disangka di situ ada airnya, akhirnya takluk. Ya. Maka pelajarannya ya dakwah itu memang perlu strategi bagaimana secara psikologis menjatuhkan, ya itu, ya, banyak pelajaran yang kita ambil. Nah, kita kembali kepada inti basmalah tadi. Maka di dalam Al-Quran, ya, itu tadi surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Jadi bapak dan ibu kalau sholat harus membaca basmalah. Basmalah. Karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, tarjih sendiri berkeputusan bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, karena itu harus dibaca setiap sholat. Kalau panjenengan sholat yang duhur, asar, yang imamnya bacaannya ghairul jar, ya, maka masing-masing membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri, yang baca basmalah. Tapi kalau kemudian sholat yang bacaannya keras, maghrib tadi, isya atau subuh, itu bismillahnya bisa dibaca keras, bisa dibaca pelan. Putusan tarjih juga begitu. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu. Tapi juga bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahnya harus dibaca. Jadi pelan, sir. Ya. Lah kok gitu? Ya karena ada beberapa hadis. Ya. Saya sholat di hadapan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali, dan mereka memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu hadis yang pertama, sehingga bacaannya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi kemudian tetap membaca basmalah, ya, karena hadis Abu Hurairah, ya, ketika ada seseorang melihat Abu Hurairah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian inilah sholat yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian juga disebut basmalah itu, Al-Fatihah itu adalah 7 yang diulang-ulang. Jadi 7, panjenengan minimal 17 kali sehari membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, menawi panjenengan tadi setiap aktivitas kita itu hendaknya kita dahului dengan bismillah. Ya, dibiasakan Pak, sebelum keluar bismillah. Kalau enggak bisa doanya keluar rumah secara lengkap, ya bismillah toh. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wis tenang, Pak, wis gak usah wah iki wayahe dina gak enak dan lain sebagainya. Orang muslim itu bebas. Nek wayahe musibah ya kena musibah. Nah, tapi nek panjenengan ndak apal, ya bismillah toh. Apa-apa bismillah. Mari alhamdulillah. Ya, jadi artinya adalah aktivitas kita itu kita niati karena Allah. Ya. Kita mencari ridhonya Allah. Kenapa? Seseorang dimasukkan ke dalam surga tidak semata-mata karena amal soleh kita, tapi juga keridhaan dan rahmat Allah. Ya. Nah, dari segala aktivitas, tapi kemudian Allah memberikan arahan. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu
membaca Quran, ya, Muhammad, ya, ditujukan pada Rasulullah tetapi juga untuk umatnya. Kalau kamu membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kamu membaca dahului dengan ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sakit Pak nggih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, ya, dari setan yang terkutuk. Jadi kalau mau Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, karena setan itu tidak berdaya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kekuatannya itu hanya orang-orang yang mengikuti. Ya. Nah, jadi kita membaca ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Ketika bapak dan ibu itu sholat membaca Al-Fatihah, ya, kalau kita menjadi makmum dan imamnya membaca jahar, ya, kita cukup mendengarkan, Pak, karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya itu takbir, maka takbirlah semua. Ya, jadi imam membaca basmalah, ya kita dengarkan. Nanti imamnya membaca surat, kita dengarkan. Rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi rakaat ketiga imamnya diam, baca sendiri, ya, panjenengan baca Fatihah sendiri. Jadi gitu. Salat Isya ke pertama, kedua, salat Fatihah, bacaan Fatihahnya yang mengikuti bacaan imam. Ngoten Pak nggih. Nah, kalau kemudian dan imamnya bacaan basmalahnya bisa dikeraskan, bisa tidak, ya, tapi dibaca. Karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, nanti rakaat ketiga, keempat, panjenengan baca sendiri Al-Fatihah. Ya, jadi rakaat pertama tidak usah ikut-ikut baca. Ya, jadi ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Bacaan ini didengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ini perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan. Ya, jadi kalau imam baca Fatihah, dengarkan. Wa ansitu, tidak hanya didengarkan, diperhatikan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, kenapa rahmat ini penting? Tadi saya sampaikan, orang dimasukkan surga oleh Allah itu tidak hanya karena amal, tapi juga karena rahmat. Fa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surat Ali Imran. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, nanti kula panjenengan Bu menawi dibangkitkan saking kubur, itu semua manusia sama. Yang dulunya raja, yang dulunya presiden, yang dulunya budak, semua sama. Hanya ada wadah dua, ya, wajah dua. Taswadu wujuh, watabyadu wujuh. Ada orang-orang yang dibangkitkan wajahnya hitam pekat. Ada yang putih bersih. Insya Allah kula panjenengan yang diberikan oleh Allah nikmat iman ini nanti putih wajahnya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, ya, maka oleh Allah disampaikan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan siksanya. Kenapa kamu dulu menjadi kafir? Wa ammal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya itu adalah putih bersih,
fafi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Terus kula panjenengan insyaallah mugi-mugi husnul khotimah dilebetaken dening Allah tenggene surga semata-mata mboten karena iman dan takwa, amal soleh, tapi juga karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada aman wa amil sholihah, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya yang mendapatkan rahmat itu adalah ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada bacaan Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan, ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Termasuk di dalam sholat itu ketika imam membaca ya bacaan Al-Fatihah dan surah atau ayat, maka kita dengarkan dengan seksama dan mudah-mudahan itu mendapatkan rahmat. Dan itu adalah bacaan imam juga menjadi bacaan makmum, tidak usah membaca sendiri-sendiri. Nah, di dalam Al-Fatihah ini luar biasa, Pak. Ya, kenapa sampai setiap rakaat sholat itu harus baca Fatihah? Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Setuju hafal Pak nggih? Insya Allah hafal. Ya, kecuali mu'alaf yang baru mungkin belum hafal ya. Tapi kalau kita sudah itu hafal. Nah, di dalam bacaan Al-Fatihah ini dialog, Pak, terjadi dialog antara kita yang membaca dengan Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu langsung dibalas oleh Allah. Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Malik yaumiddin majjadani robbi, ya, hambaku sedang memuliakanku. Jadi kita ini dibaca itu langsung dijawab oleh Allah. Hei malaikat, iki loh, hambaku sedang sholat membaca Fatihah, dia memuji kepadaku, ya, dia menyanjungku, memuliakanku. Setelah itu panjenengan ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya itu hanya menyembah kepadamu, saya hanya mohon pertolongan kepadamu. Maka itu kalau kita baca Fatihah sing bener, ya gak mungkin nedukun, Pak. Tapi ya tiap hari saksi, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lah kok isek iku? Padahal setiap hari terus menerus, ya. Nah, ketika kita ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab oleh Allah. Hadza baini wa baina abdi, wali abdi masalah. Para malaikat, iki antara aku karo hambaku, urusannya aku karo hambaku. Hadza baini wa baina abdi, wali abdi masalah. Apa yang menjadi permohonan hambaku, ya. Hada baina abdi wa baini wa wali abdi masalah. Ini yang diminta hambaku. Apa yang diminta hambaku? Yaitu tadi, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke dalam lurus. Panjenengan minimal 17 kali njaluk tenggene Allah diberi petunjuk, Pak. Walaupun kita sudah iman, tapi 17 kali minimal kita meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, hada
li abdi masa'ala. Ini yang diminta oleh hambaku dan pasti aku akan kabulkan. Ya, jadi itu dialog. Ya, dialog. Karena itu maka kita hayati di dalam sholat, terutama membaca Al-Fatihah, bahwa terjadi dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah kita mulai dengan basmalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, jadi aktivitas kita, ya, ini selalu kita lakukan semata-mata karena Allah. Karena itu tadi itu kita senantiasa apapun perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita jangan sampai lupa membaca basmalah. Dan setelah selesai kemudian kita membaca alhamdulillah. Artinya adalah ucapan syukur, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi akhyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Tercaya ngeten Pak, panjenengan nih bangun tidur, apalagi yang sudah kepala 56, kula sampun 64, ya. Itu bangun tidur itu jangan langsung berdiri, duduk dulu, ya. Karena seringkali jatuh, ya, itu karena bangun langsung belum seimbang, bangun terus ke kamar mandi, ya. Maka itu harus duduk dulu, ya, duduk dulu, keseimbangan semua. Kita baca doa alhamdulillahi akhyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, karena ada gendelan 3 setan. Begitu kita bangun, ya, maka kita membaca alhamdulillah alladzi akhyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Kita tidur itu dianggap mati, Pak, ya. Kita bangun alhamdulillah, kita bersyukur. Setelah itu kemudian kita wudu, cepat-cepat wudu, ya. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat qiyamul lail, ya. Maka demikian juga setelah makan, alhamdulillah alladzi at'amana ba'da wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. At'amana wa saqana wa ja'alana, semua didahului dengan alhamdulillah, ya. Nah, sebelum tidur juga bismillah. Kalau bisa, yaitu sayyidul istighfar. Barang siapa yang di waktu malam membaca sayyidul istighfar, maka sampai pagi akan dilindungi. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam waktu pagi membaca sayyidul istighfar, dan kalau sampai malam dalam keadaan meninggal, insya Allah husnul khotimah, dicatat sebagai ahli surga. Karena itu 2 kali sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nek panjenengan napa nambahi lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samil alim 3 kali. Kemudian al-muawwidat, ya, qul huwallahu ahad qul falaq qul binas. Kemudian 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Wis insyaallah Pak, enggak ono sing ganggu. Santet model piye enggak akan mempan. Jadi kita itu ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi tidak usah kita melakukan sesuatu yang menjadikan akidah kita terganggu, ya. Kita pasrahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai penolong. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga akidah kita, ya.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, karena itu maka mari ya kita senantiasa sambungkan diri kita kepada Allah ya. Setiap saat kita hidup kita itu bainal hasanatain, antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha. Kita sekarang melaksanakan sholat maghrib. Ini kebaikan yang sudah kita lakukan. Hasanatun qad qadhaha, kita lakukan. Nanti kita menunggu isya. Wa hasanatun yantadiruha, yang kita tunggu. Setelah sholat isya nanti kita nunggu subuh, subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar terus begitu. Sehingga kehidupan kita ini bainal hasatanin, hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha.